sih ngerasa butuh sesuatu yang lebih dari sekedar rutinitas ibadah harian kita? Nah, hari ini kita bakal coba buka beberapa pintu spesial untuk koneksi spiritual, yaitu salat Jumat, duha, dan tahajud. Yuk kita lihat gimana ketiganya ini bisa benar-benar mengubah cara kita memandang minggu, hari, dan bahkan malam-malam kita. Jadi, pertanyaannya tuh bukan cuma apa salat-salat ini, tapi lebih ke gimana caranya mereka bisa jadi semacam alat untuk transformasi diri kita. Coba bayangin deh, kalau setiap minggu, setiap pagi, dan setiap malam kita punya momen puncak spiritual yang bikin kita makin dekat sama Sang Pencipta. Nah, inilah yang bakal kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari yang pertama, pilar mingguan kita, sholat Jumat. Anggap aja ini bukan sekedar sholat biasa, tapi semacam momen riset spiritual setiap minggu untuk kita dan seluruh komunitas. Definisinya mungkin udah pada tahu ya, sholat bareng-bareng di waktu zuhur hari Jumat. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam. Aspek kebersamaannya itu ngajarin kita soal persatuan, dan dua khutbahnya itu ibarat wejangan atau panduan spiritual mingguan buat kita. Nah, ada beberapa hal yang bikin sholat Jumat ini unik banget. Buat laki-laki muslim yang udah memenuhi syarat, ini hukumnya wajib ya. Nggak bisa ditawar. Ini juga langsung menggantikan sholat zuhur. Dan intinya itu ada di kebersamaan, harus berjamaah, dan mendengarkan khutbah itu jadi bagian yang nggak terpisahkan. Dan pentingnya sholat Jumat ini bukan main-main loh, langsung ditegaskan di dalam Al-Quran. Ayat ini secara gamblang nyuruh kita untuk meninggalkan jual beli dan langsung ingat Allah. Ini kayak alarm mingguan yang super tegas, prioritas utama kita itu hubungan sama Tuhan, bukan melulu soal urusan duniawi. Cara kita mempersiapkan diri buat sholat Jumat juga nunjukin betapa spesialnya ibadah ini. Mandi, pakai baju paling bagus, itu bukan cuma soal penampilan, tapi soal persiapan hati. Datang lebih awal, itu cara kita menghargai undangan dari Allah. Dan semua persiapan ini, puncaknya ya pas kita duduk khusyuk dengerin khutbah sebelum sholat. Dan tentu saja, ini dia fondasinya, niat. Kalimat yang kelihatannya simpel ini sebetulnya adalah komitmen hati kita. Inilah yang mengubah gerakan fisik jadi ibadah yang punya makna. Lewat niat, kita menegaskan kalau semua yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah. Jadi, apa sih oleh-oleh yang kita bawa pulang dari sholat Jumat? Ini tuh jauh lebih dari sekedar ritual. Ini adalah latihan mingguan kita untuk jadi lebih disiplin, punya etika yang baik, dan yang paling penting, belajar untuk taat sepenuhnya sama perintah Sang Pencipta. Oke, dari kewajiban komunal di tengah hari, sekarang kita geser ke ritual yang lebih personal di pagi hari. Yuk kenalan sama sholat duha, cara kita menjemput berkah untuk memulai hari. Sholat duha ini hukumnya sunnah, artinya sangat dianjurkan. Saya suka banget membayangkannya seperti sinar matahari spiritual buat diri kita. Jadi, pas matahari di luar sana mulai menghangatkan bumi, kita juga menghangatkan jiwa kita dengan sholat ini. Awalan hari yang keren banget kan? Salah satu hal terbaik dari sholat duha itu fleksibilitasnya. Waktunya cukup panjang, dari pagi sampai menjelang siang. Jumlah rakaatnya juga bisa disesuaikan. Nggak usah mikir harus langsung banyak, mulai dari 2 rakaat aja, itu udah luar biasa banget. Niatnya pun simpel, tapi maknanya dalam. Dengan niat ini, kita seolah-olah bilang, di tengah kesibukan pagi ini, aku sisihkan beberapa menit khusus untukmu ya Allah. Itu adalah sebuah persembahan yang tulus. Nah, ini nih yang bikin banyak orang semangat banget ngerjain duha. Sholat ini sering dihubungkan sama kelancaran rezeki dan berkah. Kenapa bisa gitu? Karena duha itu cara kita memulai hari dengan bersyukur. Dan logikanya, saat kita berterima kasih atas apa yang udah kita punya, kita seakan membuka pintu untuk nikmat yang lebih banyak lagi. Sekarang, kita masuk ke momen yang paling intim, paling personal dari ketiganya. Saat seluruh dunia lagi terlelap, disitulah ada kesempatan emas untuk sebuah percakapan yang hening dan mendalam dengan Tuhan. Inilah sholat tahajud. Yang bikin tahajud ini super spesial itu ada satu syarat unik. Kita harus melakukannya setelah bangun dari tidur. Jadi ini bukan sekedar sholat malam biasa. Ini adalah sebuah pengorbanan. Kita rela meninggalkan nyamannya kasur untuk sebuah koneksi yang jauh lebih dalam dan berharga. Waktu terbaiknya itu di sepertiga malam terakhir. Itu momen paling hening, paling syahdu saat kebanyakan orang lagi tidur pules. Disinilah, setelah kita bangun, kita bebas mau sholat berapa rakaat pun. Minimal 2, tapi setelah itu nggak ada batasnya. Dan sekali lagi, niat jadi kuncinya. Dengan niat ini, kita menegaskan kalau pengorbanan kita bangun di tengah malam ini murni kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena yang lain.
Soal keutamaannya, wah ini luar biasa banget. Tahajud itu ibarat prime time-nya kita buat berdoa. Di saat yang hening dan khusyuk itu, diyakini doa-doa kita lebih mudah didengar. Langit lebih terbuka, dan jadi momen emas buat kita minta ampunan dan jadi lebih dekat dengannya. Jadi, kalau kita jejerin ketiganya kayak gini, kita bisa lihat ada sebuah ritme spiritual yang indah banget. Mulai dari kewajiban komunal di siang hari, lanjut ke rasa syukur yang personal di pagi hari, dan puncaknya ada di keintiman yang mendalam di tengah malam. Masing-masing punya rasa dan perannya sendiri yang unik. Jadi, apa dong benang merah yang mengikat ketiga ibadah istimewa ini? Jawabannya tuh ternyata lebih dari sekedar gerakan fisik di atas sajadah. Ini semua soal menanamkan dan menumbuhkan sikap-sikap penting di dalam jiwa kita. Pada dasarnya, ketiga sholat ini seperti melatih dua otot spiritual utama kita. Yang pertama, ketaatan. Kita disiplin untuk hadir, nggak peduli itu wajib atau sunnah. Dan yang kedua, kepasrahan total. Keyakinan bahwa setelah kita berusaha semaksimal mungkin, hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan pada akhirnya, inilah tujuannya, konsistensi. Saat kita melakukan ibadah-ibadah ini dengan tulus dan terus-menerus, maka pelan-pelan karakter kita akan terbentuk dari dalam. Dampaknya pun bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga bisa terpancar keluar dan menjadi inspirasi buat orang-orang di sekitar kita. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan. Dari 3 pintu koneksi ini, pintu komunitas, pintu rasa syukur, atau pintu keintiman di tengah malam, kira-kira pintu mana yang paling dibutuhkan oleh jiwa kita saat ini? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing.